Shalom anak-anak sekolah minggu GMI Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, harapan ibu semua anak-anak sekolah minggu GMI Shalom semua keadaan baik-baik saja. Baik papa, mama, kakak, adik, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan puji Tuhan. Kita sembah dia dan kita sapa dia pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita sapa dia, kita katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita sapa dia. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, Allah yang kita sembah, Allah yang baik, Allah yang hebat dan Allah yang perkasa. Kita terus puji dia. Kita puji dia, kita katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, nama kita semua. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, hari-hari dalam hidup kita adalah semua harinya untuk Tuhan. Oke, anak-anak, mari kita siapkan hati kita. Kita dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita puji Allah kita. Bapa, Engkau baik. Dalam sikap doa, kita katakan, Bapa Engkau baik. Dia baik bagi hidup kita, baik bagi papa mama kita, bagi adik-adik kita semua, dan bagi teman-teman kita. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa
Bapa, ku cinta Kau, kami memujimu. Kami menyembahmu ya Allah. Kami menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, katakan Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Tangan, tundukkan kepala, kita berdoa, ikuti tante berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami masih boleh lagi belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, ajari kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Tante percaya semuanya pasti sehat ya. Sekalipun kita harus beribadah dari rumah, tapi kita harus tetap semangat, tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dicobai Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai berpuasa, dia melanjutkan perjalanannya untuk melakukan tugas yang disampaikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus mau pulang ke kampungnya. Rupanya Tuhan Yesus juga punya kampungnya sama seperti kita. Nah, Tuhan Yesus mau pulang ke kampungnya. Nama kampung Tuhan Yesus itu Nazaret. Di mana nama kampung Tuhan Yesus? Nazaret. Nah, orang-orang yang ada di Nazaret itu senang sekali adik-adik. Senang sekali mereka karena Tuhan Yesus akan datang ke kampung mereka. Kenapa mereka senang ya? Karena mereka sudah banyak mendengar kabar, mereka mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus itu dia bisa berkhotbah dengan baik sekali. Kemudian Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa sembuhkan, orang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, orang sakit kusta sembuh. Mereka mendengar kabar itu, mereka senang sekali. Nah, waktu Tuhan Yesus sampai di Nazaret, orang-orang berkumpul ya. Nah, seperti kita juga, kalau dulu setiap hari Sabat mereka pergi ke rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa. Sama seperti kita ya, kalau hari Minggu kita pergi ke gereja untuk belajar firman Tuhan. Nah, mereka senang, mereka duduk semuanya, mereka dengarkan Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus membaca dari gulungan kitab ya. Kalau dulu belum ada Alkitab adik-adik. Dulu firman Tuhan itu tertulis dalam gulungan seperti ini. Nah, seperti ini ya ayat firman Tuhan dituliskan di dalam gulungan seperti ini. Tuhan Yesus membacakan untuk mereka. Boleh ya kita baca sama-sama ya? Ya, kita baca sama-sama ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Nah, itulah ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh Tuhan Yesus. Itu ada
firman Tuhan dibacakan Tuhan Yesus itu adalah nubuatan Nabi Yesaya. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang ada di situ, nah hari ini akan tergenapi nas yang ada di dalam Alkitab ini. Di dalam kitab ini kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang itu bahwa dia adalah juru selamat yang diutus oleh Allah. Dia adalah anak Allah yang telah dijanjikan, yang ada tertulis di dalam kitab Yesaya. Nah, rupanya orang-orang ini senang mendengarnya. Bukan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kenapa? Oh, mereka senang karena Tuhan Yesus itu berkhotbahnya bagus sekali. Kemudian mereka juga mau melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Rupanya mereka berbisik, itu kan Yesus itu kan anak Yusuf tukang kayu itu, kata mereka. Mereka berbisik-bisik. Lalu Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada mereka, firman Allah telah tergenapi, kata Tuhan Yesus, bahwa kepada siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan beroleh keselamatan. Tetapi kepada siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepadanya tidak akan diberikan anugerah, kata Tuhan Yesus. Nah, mendengar itu, orang-orang yang ada di bait Allah menjadi berubah mukanya. Mereka menjadi marah, adik-adik. Dia bilang gini, kenapa dia bilang Tuhan Yesus tidak mau memberikan anugerah kepada bangsa Israel? Kenapa dia bilang bahwa dia mau memberikan anugerah itu kepada siapa saja yang percaya kepadanya? Lalu mereka malah, apa yang mereka lakukan? Mereka menarik Tuhan Yesus, adik-adik ya. Mereka tarik Tuhan Yesus, dia bilang kepada Tuhan Yesus, kamu harus pergi dari sini, katanya. Kata mereka ya, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu mereka menarik Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka menarik Tuhan Yesus, dia membawa ke sebuah bukit. Di situ ada jurang. Nah, di situ orang-orang ini mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka mau dorong Tuhan Yesus ke dalam. Nah, tapi waktu sampai di situ, Tuhan Yesus berbalik ya. Dia berbalik, dia memutar badannya, lalu dia pergi berjalan. Nah, tidak ada yang bisa melukai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terluka. Lalu Tuhan Yesus pergi meninggalkan Nazaret dan dia pergi ke kota yang lain untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang Tuhan Yesus tidak datang lagi ke gereja kita ya. Dia tidak datang lagi ke gereja kita untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi sekarang kita bisa belajar firman Tuhan itu dari Alkitab. Dari sinilah kita bisa tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan. Bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah penebus, maka dia akan selamat. Nah, tante percaya ya, anak-anak sekolah minggu kita semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setiap hari kita harus belajar firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan yaitu Alkitab. Dari situlah kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan. Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Oke, anak-anak sekolah minggu. Sampai di sini untuk pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan kita akan membacakan ayat hafalan kita. Nah, udah pernah ya, ini hafalan udah pernah berapa minggu yang lalu sudah pernah kita hafal ya. Tapi kita mau ulang lagi pada hari ini. Ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, nanti ayat hafalannya dihafal di rumah ya. Dari Lukas 4 ayat 8b. Oke, selamat hari Minggu semuanya anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur
Pada pagi hari ini kami boleh lagi belajar firman Tuhan. Sekalipun Tuhan kami harus belajar dari rumah, sekalipun kami tidak dapat pergi ke gereja untuk beribadah, tapi kami mau tetap semangat Tuhan untuk memuji Engkau, untuk belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami selalu Bapa untuk percaya kepadamu bahwa hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.